Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, sehingga kita masih bisa bertatap muka pada forum pembelajaran pada pagi kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kelas 7 Madrasah Sanawiyah 1 Kedunggalar, marilah kita berdoa dulu kepada Muassis Nahdlatul Ulama, pendahulu kita. Semoga beliau-beliau semua diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. Semoga doa kita pada pagi kali ini memberikan suatu kebermanfaatan dan juga keberkahan berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ini saya absen dulu supaya saya tahu siapa yang hadir pada pagi kali ini. Ya. Yang pertama atas nama Syihabuddin An-Nawawi. Alhamdulillah. Yang kedua Isnaini Nasrul Mu'minin. Yang ketiga Imam Syaifuddin. Alhamdulillah hadir. Yang keempat Bagas Prasetyo Utomo. Alhamdulillah pada pagi kali ini beberapa murid ataupun siswa telah hadir di forum sekolah. Ya, sebelumnya ini nanti kita akan membahas berkaitan dengan materi-materi. Baik anak-anakku sekalian semuanya, pada pagi kali ini kita akan belajar atau membahas materi bab 5, yaitu perubahan sosial budaya. Tentunya anak-anakku sekalian pastinya bertanya-tanya, apa itu perubahan sosial budaya? Pembahasan di dalamnya itu seperti apa? Langsung saja, untuk perubahan sosial budaya sendiri pengertiannya itu ada beberapa orang ataupun ada beberapa tokoh yang mendefinisikan ataupun menjelaskan berkaitan perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan sosial budaya menurut Astrid. Perubahan sosial budaya menurut Astrid adalah perubahan masyarakat yang mengalami kemajuan dengan suatu pola masyarakat yang sesuai, bahkan dapat menguasai kemajuan teknologi dan menghindari bahaya degradasi martabatnya. Yang kedua, menurut Giring dan Giring, mendefinisikan atau menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya yaitu suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, dinamika, dan juga komposisi ataupun jumlah penduduk yang ada. Yang ketiga, menurut Kingsley Davis mendefinisikan atau menjelaskan bahwasanya perubahan-perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, seperti halnya atau contohnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan juga politik. Yang kedua, ada pengertian perubahan budaya. Pengertian perubahan budaya sendiri adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Nah, adapun unsur-unsur ini mencakup kepercayaan ataupun religi, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, bahasa serta kesenian ataupun ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, untuk bab kedua adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Adapun bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari lamanya proses perubahan terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama ada perubahan yang terjadi secara lambat ataupun evolusi. Yang kedua perubahan yang terjadi secara cepat, revolusi. Nah, adapun perubahan yang terjadi secara lambat adalah perubahan yang terjadi dan melewati jangka waktu yang sangat panjang. Evolusi sendiri itu terjadi karena usaha-usaha masyarakat
dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Artinya perlu adaptasi lagi antara masyarakat tersebut dengan lingkungan sekitar itu seperti apa. Ya, seperti halnya contohnya perubahan peranan wanita dalam keluarga. Perlahan wanita tersebut pastinya akan berubah seiring kondisi lingkungan yang pastinya berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan secara cepat ataupun revolusi. Perubahan sosial budaya yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Jadi perubahan di sini itu secara waktu sangatlah cepat. Beda halnya dengan tadi perubahan evolusi ataupun berkesan lambat. Itu seperti itu. Nah, adapun contoh revolusi yang terjadi di Indonesia sendiri adalah revolusi melawan penjajah Belanda yang puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi tadi contoh di perubahan secara lambat ataupun evolusi adalah perubahan peran wanita dalam keluarga tadi. Kalau di perubahan yang terjadi cepat ataupun revolusi seperti halnya kondisi Indonesia waktu itu melawan penjajah pada tahun 17 Agustus 1945. Yang poin kedua ada bentuk perubahan sosial. Jadi dapat kita lihat dari maju atau mundurnya kondisi tersebut. Yang pertama ada perubahan sebagai suatu kemajuan ataupun progres, yaitu dipandang sebagai suatu kemajuan bila mana perubahan itu membawa kemajuan bagi masyarakat. Dan perubahan itu dikatakan progres ketika kondisi masyarakat itu memang benar adanya ada perubahan. Yang kedua ada perubahan sebagai suatu kemunduran ataupun regres. Jadi tadi maju ini malah kemerosotan ataupun mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Jadi dipandang suatu kemunduran bila mana perubahan ini membawa pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat. Entah itu dari beberapa faktor yang dilibatkan di dalamnya. Itu ya seperti halnya penggunaan traktor dalam pengelolaan tanah pertanian. Dan ini bisa dikatakan membawa progres ke depannya, bisa dikatakan malah membawa regres ataupun kemunduran ke belakangnya nanti. Mungkin seperti itu. Dan barangkali dari anak-anak sekalian ada yang ditanyakan dari beberapa materi mengenai program sosial budaya, silahkan ditanyakan. Tidak ada. Paham semua ya ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Poin ketiga, bentuk perubahan sosial dilihat dari kehendak masyarakat. Jika tadi bentuk perubahannya itu dilihat dari maju mundurnya, sekarang dari kehendak masyarakat itu sendiri. Nah, yang pertama pembahasannya adalah perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Nah, adanya perubahan tersebut karena suatu perencanaan dan juga kehendak daripada masyarakat itu sendiri. Dan adapun secara definisinya atau pengertiannya adalah perubahan yang telah diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melaksanakan perubahan. Jadi adanya perubahan itu dikarenakan ada perencanaan ataupun orang-orang yang memang benar-benar ingin berubah. Nah, yang kedua ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan sama sekali. Jadi perubahan ini contohnya adalah pembangunan kota yang menyebabkan urbanisasi, meningkatnya angka kriminalitas. Perubahan seperti itu tidak ada yang direncanakan ataupun masyarakat itu tidak tahu adanya perubahan itu apa tidak. Beda halnya tadi yang direncanakan seperti halnya lahirnya berbagai aturan pemerintahan, yaitu perubahan yang sifatnya direncanakan sebelumnya. Dan namun kalau kriminalitas tadi dan lain sebagainya, kekerasan itu yang tidak direncanakan oleh masyarakat. Seperti itu. Ya, terus yang keempat, bentuk perubahan sosial dilihat dari dampaknya. Yaitu terbagi dalam dua tahapan. Yang pertama perubahan yang kecil pengaruhnya, yang kedua perubahan yang besar sekali pengaruhnya. Perubahan yang kecil adalah perubahan yang tidak membawa perubahan bagi masyarakat secara keseluruhan. Artinya perubahan itu tidak berdampak pada masyarakat secara luas. Seperti halnya perubahan mode berpakaian, mode rambut,
sekarang ini banyak masyarakat Indonesia sangatlah berubah dalam hal cara bagaimana dia berpakaian. Itu juga dengan gaya rambutnya. Ada yang bergaya moha, ada yang bergaya gundul dan lain sebagainya. Itu perubahan yang tadi pengaruhnya. Dan yang kedua, perubahan yang sangat besar pengaruhnya, seperti halnya perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, transisi ataupun perpindahan dari 420 ke 5.0. Itu merupakan perubahan yang besar sekali pengaruhnya, terutama bagi masyarakat itu sendiri. Ya, ada yang ditanyakan lagi anak-anakku? Ada Pak. Ya. 5.0 itu apa Pak? 5.0, monggo Mas ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Iman. 5.0 itu lebih fokus kepada digitalisasi. Artinya transisi dari 420 tadi yang itu juga 4.0. Nah, kalau di 5.0 itu juga fokus pada digitalisasi. Ya. Yang C ada penyebab perubahan sosial budaya. Perubahan atau penyebab berubahnya sosial budaya itu terbagi dalam dua faktor. Yang pertama faktor internal, faktor dari dalam, dan juga yang kedua faktor eksternal ataupun faktor dari luar yang itu masuk ke dalam. Ya, faktor internal contohnya faktor demografi yang pertama, yang kedua faktor pertentangan, yang ketiga penemuan, yang keempat revolusi teknologi dan juga keterbukaan masyarakat. Itu faktor internal, jadi penyebab perubahan sosial budaya. Dan yang kedua faktor eksternal ataupun faktor dari luar. Ini contohnya adalah lingkungan alam. Nah, ini merupakan dampak dari faktor eksternal. Ada peperangan, kontak kebudayaan dengan masyarakat lain. Nah, seperti halnya kejadian di tahun 2000-an antara peperangan suku Dayak dengan orang Madura ataupun perang Sampit. Oleh itu merupakan contoh penyebab perubahan sosial budaya dari faktor eksternal. Faktornya karena pergesekan ataupun perbedaan pendapat dari suku Madura dengan suku Dayak itu sendiri, yang akhirnya menyebabkan peperangan besar-besaran. Pak, mau menjelaskan? Oh silahkan, monggo Mas ya, dijelaskan. Cukup 5 menit saja ya. Faktor mendorong dan menghambat perubahan sosial budaya. Faktornya terbagi dalam dua faktor, yaitu faktor pendorong. Ini mencakup beberapa poin ataupun bagian. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Sikap menghargai hasil karya orang lain ataupun toleransi tadi. Yaitu merupakan contoh dari faktor pendorong. Yang kedua, faktor menghambat perubahan sosial budaya. Contoh misal, kurangnya hubungan masyarakat satu dengan yang lainnya, itu sangat menghambat terkait perubahan sosial budaya itu sendiri. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Jadi selain menghambat dalam hal pendidikan dan ilmu pengetahuan, tapi juga menghambat dalam hal perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Itu. Yang ketiga, sikap masyarakat yang mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Nah ini biasanya pola pikir masyarakat itu pola pikir yang sangat klasik, masih mempercayai mitos-mitos yang ada, tradisi dan lain sebagainya. Nah itu bisa dikatakan bertolak belakang dengan perubahan, bisa dikatakan itu merupakan tradisi kearifan lokal yang ada. Itu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa mata pelajaran yang saya jelaskan tadi sudah sangat jelas bagi murid-muridku semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada pagi kali ini bisa membawa suatu bermanfaatan, keberkahan untuk kita nanti ke depannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.